Ironi bagi PDI Perjuangan. Menjadi ironinya, apakah PDI Perjuangan tidak punya kader lagi? Oh, seakan-akan begitu ya? Iya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kemana citra PDI Perjuangan yang berani bertarung, yang berani untuk menjadi oposisinya Anies, tapi kok sekarang malah membuka peran itu untuk mendukung Anies. Bahkan dialah yang menyatakan mendukung Anies. Jadi cute sekali gitu nyalinya. Dan yang lebih menariknya lagi, PDI Perjuangan menarik Anies, malah PKS yang ditawarin jadi cawagup bersama dengan Prabowo Gerindra. Bagaimana pandangan Anda terhadap statement dari Ibu Puan mengatakan bahwa si Anies itu menarik sebagai calon gubernur gitu, dan kemudian juga diteruskan oleh salah satu dua elitnya yang mengatakan menarik itu. Apakah itu menggambarkan bahwa PDIP memang tidak punya kader untuk jadi calon gubernur atau gimana? Ya, kalau saya melihat ini adalah efek dari atau dampak dari kekalahan 2,6%. Dan saya yang pertama melihat itu, dan yang kedua saya melihat ada perubahan dalam pola pikir PDI Perjuangan. Coba apa itu? Yang pertama kita harus tahu bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah mengajukan non-partai. Kalau seandainya mengajukan non-partai, independen sekalipun, pasti akan dipakaikan bajunya. Apalagi ini DKI Jakarta. Tentu contoh itu ada di kasus Ahok. Atau Basuki Cahayapurnama yang independen akhirnya menggunakan bajunya PDI Perjuangan sampai sekarang. Bahkan kalau kita berbicara yang disodorkan, Andika Perkasa pun sekarang sudah menjadi anggota PDI Perjuangan. Sudah memiliki KTA. Iya, padahal dia adalah mantan Panglima TNI. Nah, kalau berbicara dalam kasus ini adalah sebuah hal yang ironi bagi PDI Perjuangan. Oh, kenapa? Karena non-partai kemudian diajukan sebagai gubernur dan dia adalah rival di Pilpres. Dan dia adalah rival di Pilkada. Dan ini sangat ironi bagi PDI Perjuangan. Menjadi ironinya, apakah PDI Perjuangan tidak punya kader lagi? Oh, seakan-akan begitu ya? Iya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kemana citra PDI Perjuangan yang berani bertarung, yang berani untuk menjadi oposisinya Anies, tapi kok sekarang malah membuka peran itu untuk mendukung Anies. Bahkan dialah yang menyatakan mendukung Anies. Jadi nggak punya karakter ya? Iya. Dan ini semakin anomali. Dan berikutnya yang ketiga, anomalinya ini akan semakin panjang ketika misalnya di 2029 Anies maju sebagai capres, kemudian lawannya dari PDI Perjuangan lagi. Ini memalukan sekali gitu loh. Jadi apa yang mau dibanggakan oleh PDI Perjuangan saat ini? Ironi, dia tidak memiliki kader, dia tidak memiliki pandangan, andai pun dia memiliki kader yang diajukan, kenapa harus Anies yang ditonjolkan? Kenapa bukan misalnya Ganjar? Iya. Kalau Ganjar sudah habis, karena dia sudah jadi gubernur 2 kali. Oh, nggak bisa ya? Tapi kan bisa. Tri Risma hari ini ya. Ahok masih bisa deh kita. Kan? Kemudian juga ada Edi Prasetyo misalnya. Kemudian ada Andika Perkasa. Ada banyak masih banyak stok. Untuk menunjukkan bahwa dia punya karakter. Iya, bahkan kalau perlu ditarik dari daerah pun tidak masalah dibawa ke sana. Jadi sikap juangnya itu kelihatan gitu ya. Iya, kalau ini kan jadi pagi-pagi udah jadi cute sekali gitu nyalinya. Dan yang lebih menariknya lagi, PDI Perjuangan menarik Anies, malah PKS yang ditawarin jadi cawagup bersama dengan Prabowo Gerindra. Ini semakin menarik gitu loh. Anies ini jadinya yang biasanya berwarna PKS, kenapa sekarang malah berwarna PDI Perjuangan? PDI Perjuangan yang begitu kuat sebagai oposisi, sementara PKS yang waktu itu memerintah, malah PKS gabung di pemerintahan. Oposisinya ini malah jadi rancu, jadi aneh gitu loh. Dan ini adalah sebuah tanda semakin blunder yang dilakukannya, bahkan yang menariknya lebih blunder lagi adalah kalau seandainya nanti
Yang mengajukan itu adalah pemainnya adalah PKB, sementara yang mendukung adalah PDI Perjuangan. Itu blunder. Karena PKB itu adalah suara ke-6. Sementara PDI Perjuangan adalah suara kedua. Masa suara kedua mengekor suara pertama? Sedangkan baru PDI Perjuangan baru melirik. Sedangkan PKB sudah menyatakan bahwa ia memajukan Anies Baswedan. Dan nantinya lebih unik lagi kalau Anies diajukan bersama dengan Nasdem, bersama dengan PKB, dan kemudian plusnya adalah PDI Perjuangan. Pendukung. Ini artinya apa? PDI Perjuangan sudah di Pilpres kala ketiga, terus di Pilkada DKI Jakarta menjadi pengekor. Ini adalah sebuah hal yang memalukan. Kenapa dia tidak mengajukan lawannya, bersaing, masa kalah dengan PSI? Kalau kita berbicara PSI itu urutan keberapa sih? Jelas bahwa PSI itu saat ini adalah dia urutan ke-7. Dia 8 kursi dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Kedua. Tapi orang PSI masih berani untuk mengajukan Kaisang sebagai gubernur maupun cagup, cawagup. Nah, sementara PDI Perjuangan kok sudah nyerah, sudah lempar handuk duluan, sudah melirik Anies, dan ini makin membuat Anies pede 2029 bahwa tiket capresnya dia akan didukung oleh PDI Perjuangan. Dan kalau seperti itu, artinya PDI Perjuangan 2029 semakin tidak menarik buat orang. Jangan-jangan nggak punya calon di Pilpres. Karena dia akan membesarkan Anies dan menjatuhkan harga dirinya, martabatnya, organisasinya. Dan ini salah langkah kalau saya bilang. Oke, sekarang kita coba lihat deh. Lepas dari kondisi PDIP yang blunder ya, atau ironi ya, dia seakan-akan tidak punya kader yang siap. Padahal sebenarnya kadernya ini banyak gitu kan, cuman nggak tahu apa yang membuat dia akhirnya pagi-pagi langsung menyerah gitu ya. Nah, sekarang siapa lawan Anies yang nanti akan menjadi head to head? Saya dengar-dengar ada Ridwan Kamil. Gimana menurut Anda? Ya, kalau saya melihat bahwa Ridwan Kamil ini memang menarik lawan yang paling kuat dari Anies. Hanya saja persoalannya adalah masih tarik-menarik antara Golkar dengan Gerindra. Karena kalau Golkar majukan RK itu dalam hasil surveinya Golkar, suaranya ketiga. Oh, di DKI ya? Iya. Dan suara Golkar pertama suara pertama Anies. Yang kedua? Yang kedua ya pasti masih ada Ahok ataupun yang lainnya. Pokoknya masih ada orang-orang yang pernah ada di sana lah. RK itu kan internalnya dari Golkar. Dia berbicara RK itu ketiga. Nah, sementara kalau RK ditaruh di Jakarta, PDI Perjuangan, PKS, Gerindra yang pernah mengambil posisi itu. Sedangkan Golkar belum pernah. Yang dikhawatirkan adalah suaranya Ridwan Kamil ini memang besar elektabilitasnya, tapi besarnya adalah di Jawa Barat, bukan di DKI Jakarta. Dan kalau RK ditaruh di DKI Jakarta, otomatis yang mencengkram Jawa Barat adalah Gerindra. Cuma persoalannya adalah Deddy Mulyadi ini suaranya kedua dibandingkan RK. RK bagaimanapun petahana, Deddy Mulyadi bukan. Dan ketika Deddy Mulyadi diduetkan dengan Bima Arya, masih belum bisa menunjukkan dia akan menang. Nah, bagaimana situasinya kalau seperti ini? Bisa-bisa koalisi Indonesia Maju nggak jadi. Kalah di DKI Jakarta, kalah juga di Jawa Barat. Makanya ini menjadi polemik. Bagaimana menaruh RK? Apakah RK tetap di Jawa Barat? Kalau RK tetap di Jawa Barat, siapa yang di DKI Jakarta? Dan koalisi Indonesia Maju ini akan berat menghadapi itu. Memang kalau realnya, memang harus ada nama baru yang dimunculkan untuk menguatkan itu. Ya tentu harapannya disodorkanlah bahwa Kaisang ini entah ke Anies atau ke Ridwan Kamil. Memang secara real bisa seperti itu. Tapi kembali lagi, kita harus melihat bola liar kasus Gibran. Kaisang ini bisa jadi tidak sekuat ataupun seberuntungnya
dari Gibran. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena levelnya bukan nasional. Levelnya adalah level Jakarta. Lokal, ya. Dan berikutnya, relawan Anies, fanatik Anies, Anies petahana itu masih kuat. Sementara RK berpasangan dengan Kaisang, belum tentu dia punya kekuatan. Karena pusat kekuatannya dari RK itu adalah di Jawa Barat. Barat, ya. Sementara Kaisang, ini adalah bagaimanapun masih dilihat orang sebagai politisi daerah. Dan berikutnya, dia masih dilihat sebagai pebisnis. Dan yang ketiga adalah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa napasnya DKI Jakarta itu beda. Sentimennya beda. Bisa jadi sentimennya adalah sentimen kelas menengah ke atas. Ya. Yang melihat Mahkamah Kakak atau Mahkamah Konstitusi untuk Gibran, Mahkamah Agung atau Mahkamah Adik untuk Kaisang. Nah, kalau hal ini terus di blow up, terus dinaikkan, bisa jadi Kaisang malah menjadi awal dari kekalahan Pak Jokowi. Dan inilah yang dipikirkan benar-benar, masak-masak. Jangan sampai ya kita berpikir bahwa cawe-cawe Pak Presiden bisa, ternyata di DKI Jakarta tidak bisa. Itu. Berbahaya juga ya, nggak cocok ya. Ini yang harus dipikirkan, karena contoh nyatanya adalah PDI Perjuangan yang sudah merasa begitu kuat di DKI Jakarta bisa disingkirkan oleh PKS. Ya. Alasan inilah yang saya merasa bahwa Gerindra akhirnya mencoba untuk mengajak Koalisi Indonesia Maju bersama PKS. Karena PKS menguasai DKI Jakarta. Kalau dilepaskan PKS, bisa jadi malah blunder kalau mengusung Kaisang. Ya, jadi dari pikiran KIM menawarkan Wagub ke PKS. Iya. Lalu gubernurnya siapa? Nah, inilah yang masih direka-reka oleh mereka. Kira-kira apakah gubernurnya dimajukan Kaisang bersama PKS? Kalau memang mau, ibaratnya mau, udahlah. Kalau mau adu aja sekalian gitu loh. Atau ya itu tadi, Ridwan Kamil tapi dengan posisi dari PKS misalnya. Nah, hal itu. Kemudian suara ketiganya adalah misalnya Kaisang. Untuk supaya ya Kaisang punya performa untuk memecah belah misalnya suara nasionalis dan suara partai-partai lain. Dan sepertinya tertarik PKS dengan undangan dari KIM ya. Iya. Berarti dengan demikian ada kemungkinan Anies juga dapat tiket. Kecuali PDIP. Itu dia. Makanya ini yang menarik. Kalau seandainya PKS gabung sama KIM, mencari satu figur, ternyata Anies ini kan kalau kita melihat didukungnya oleh PKB, PKS, PDI Perjuangan kan. Nasdem kan sudah jelas, sudah enggan. Ya. Kalau tiga ini ternyata PKS pindah yang benar-benar solid sama Anies tiba-tiba dia pindah, PKB otomatis pun juga akan ikut pindah. Kenapa? Karena PKB ini sadar bahwa dia butuh kursi di pemerintahan. Dia butuh masuk di pemerintahan. Seperti PKS juga? Iya, bisa jadi ini adalah triknya PKB. Awal mulanya di Capres, PKB masukkan Muhaimin supaya Anies bisa nyapres, tapi pas di Pilkada bisa jadi terbalik. Didukung oleh PKB, Anies, supaya gagal. Nanti Anies malah PKB malah loncat ke Gerindra. Dengan PKS. Iya, kasus itu bisa jadi terulang tapi dengan mediumnya yang berbeda. Nanti terus kemudian Anies sama PDIP. Ya, kalau Anies sama PDIP kan tentu dia butuh koalisi. Siapa koalisinya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Koalisinya siapa? PAN sudah ke sana. Ya. Demokrat sudah tidak mau. PSI tidak mau. Semua yang ada di dalam sana yang berkursi bisa jadi terbawa oleh Koalisi Indonesia Maju. Dengan PKS. Dan bisa jadi PKB itu adalah pemain kunci. Bagaimana dia nanti bernegosiasi untuk di Koalisi Indonesia Maju. Dan akhirnya Anies ini gembar-gembor mau jadi gubernur. Ternyata malah tidak dapat tiket. Karena dipercundangi oleh itu tadi PKB. Dan bagaimana nantinya? Ya tentu sangat sulit. Karena kalau mau Perindo, P3, mereka cuma 1 kursi. Sementara syaratnya harus 21 kursi.
Nah, kalau seandainya 21 kursi PDI Perjuangan tentu kurang. Dia baru 15 tambah 2, 17. Siapa yang bisa mendukung itu? Nah, ini adalah permainan yang bisa jadi memang untuk tadi membuat Anies terkesan bahwa dia keren, tapi di sisi yang lain Anies nyungsep kalau tidak pandai-pandai membaca strategi bahwa ini bisa jadi dikerjai Anies. Diangkat-angkat, dilukan, habis itu disingkirkan bersama dengan PDI Perjuangan. Artinya nanti Anies itu cuma diangkat oleh PDI Perjuangan sebagai calon yang bagus, padahal dia bersama PDI Perjuangan di pojok, tidak ikut-ikutan di dalam pilkada. Nah, ini kan bisa jadi di style. Analisa luar biasa ini ya. Nah, cuma apakah DKI Jakarta bisa calon tunggal? Saya rasa tidak mungkin calon tunggal. Nah, ini yang terjadi karena ada 7 daerah yang tidak mungkin calon tunggal, termasuk DKI Jakarta. Artinya kuncinya sebenarnya yaitu tadi bagaimana mengajak PKS dan kemudian merancang siapa gubernur dan wakil gubernurnya. Kenapa mengajak PKS? Karena satu-satunya yang sakit hati dengan Anies adalah PKS. Karena PKS harusnya dia menjadi wakil gubernur setelah Sandiaga Uno, ternyata tidak pernah dikasih kesempatan oleh Anies. Dulu ya. Dan PKS begitu loyal oleh Anies dari Pilpres, ternyata Anies lebih loyal kepada Nasdem. Dan hal-hal ini bisa jadi PKS sekarang berpikir lebih baik menerima tawaran Koalisi Indonesia Maju dengan mengajukan calon wakil gubernurnya supaya dia bermain di pentas nasional daripada terus mendukung Anies. Tapi ia tidak pernah dipercaya oleh Anies, tidak pernah menjadi pemain utama bagi Anies. Nah, ini yang harus disadari oleh Anies dan PKS, bagaimana mereka melihat hubungan di antara mereka. Karena pada dasarnya hubungan di antara mereka itu seperti bara dalam sekam. Tidak benar-benar bahwa mereka ini satu padu. Mereka ini sering bergesekan. Dan ini adalah suatu fakta menarik, apalagi ketika Muhaimin dijodohkan. Ketika Muhaimin dijodohkan, PKS juga satu-satunya yang enggan dengan Muhaimin. Kita harus melihat hal itu kan. Jadi menarik sekali nanti DKJ ini ya. Bukan tidak mungkin ada dua tarung, tapi semua dari KIM. Ya kan? Bisa jadi. Iya dong, supaya kan satu menang, satu ini kan. Yang sana gak dapat tiket. Nah, waduh. Bisa jadi seperti itu pertarungannya. Dan ini kalau ini terjadi, ini adalah bagaimana watak pemerintahan ke depan nantinya. Bahwa pemerintahan ini didukung oleh banyak partai. Bahwa pemerintahan ini bisa bersatu padu, bisa membagi porsi kekuatan masing-masing. Dan ini adalah pertanyaan bagaimana Gerindra merumuskan kasus ini, merumuskan contoh ini. Karena jujur, Gerindra ini sudah menunjukkan suatu itikat baik dengan dia menarik Budi Juwandono yang tidak mau sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Artinya ketika Gerindra seperti itu, Gerindra lebih bersifat soft. Yuk kita rembukan siapa yang mau dicalonkan. Kalau Gerindra memajukan calonnya benar-benar paksakan, bisa jadi. Tapi dia nggak mau ya. Susah komprominya. Tapi dia nggak mau ya. Makanya ditariklah itu dan akhirnya Gerindra bersifat lebih pasif. Dia lebih mendukung Ridwan Kamil. Dan dia ingin mencengkam Jawa Barat dan kemudian mencarikan siapa pasangan dari Ridwan Kamil. Dan saya rasa ini yang harus dipikirkan. Jangan-jangan memang Golkar melempar bahwa suara Ridwan Kamil adalah ketiga. Makanya perlu untuk sebuah strategi yang Ridwan Kamil di DKI Jakarta bisa menang, tapi lawannya mungkin bukan Anies. Itu dia. Canggih juga. Jadi dari KM 2 ya? Iya, bisa jadi itu. Anies nggak ikut. Aduh, kasihan juga ya. Sementara Ahok dari PDIP kok nggak gimana ya? Padahal dulu banyak katanya di Jakarta masih bisa dia. Malah dibawa ke Sumatera kalau nggak salah ya? Iya, karena kekuatan Ahok itu sudah menghilang dari para relawannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahok ini kan didukung oleh PSI. Sekarang juga sudah menurun. Dan yang ketiga, Dan yang ketiga, Ahok ini
bukan kader yang benar-benar dididik oleh PDI Perjuangan. Iya, dari dalam ya. Jadi kedekatan dia dengan yang arus bawah, arus bawah itu mengecil, tapi kedekatan dia dengan arus elit itu tinggi, besar. Dan inilah yang merepotkan, karena di pilkada yang paling kuat itu adalah arus bawah. Yang melekat pada arus bawah ya. Iya, yang kuat adalah dari level paling terkecil, anak ranting. Mereka lah yang bekerja. Iya, mempromosikannya. Nah, kalau Ahok posisinya dia masih di level elit, dia tidak mau untuk mendekat seperti layaknya Pak Jokowi. Susah membawa Ahok untuk menang di DKI Jakarta. Oh, itulah salahnya ya. Iya, apalagi Ahok ada kasus. Satu. Yang kedua, Ahok itu bagaimanapun ya kalau isunya maju lagi ya tentu isunya adalah isu SARA lagi, identitas lagi. Itu akan merepotkan Ahok dan ini tentunya kembali lagi, Ahok menjadi sebuah blunder kalau dipaksakan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Makanya PDI Perjuangan lebih melihat Ahok potensinya ditarungkan dengan Bobi Nasution. Itu juga yang membuat Ibu Puan langsung ke Anies ya? Iya. Waduh, tapi jadi blunder itu. Ya, Ibu Puan ini ke Anies ya karena dia melihat secara elektabilitas yang tinggi memang Anies. Tapi dia berpikir bahwa kalau Anies ada di situ, kekuatan PDI Perjuangan semakin besar. Karena nantinya akan ada simbol 01 dengan 03 sebagai lawannya dari Koalisi Indonesia Maju. Hanya saja tidak semudah itu. Apalagi pragmatisme politik di kita itu sangat tinggi. Bahkan cair malah situasinya. Bahkan ya itu tadi. Bukan hanya tawaran cawagup, PKS pun sudah mau diajak di pemerintahan. Artinya menggiurkan bagi PKS. 10 tahun sebagai oposisi itu tidaklah enak. Dan PKS pun tahu bahwa mereka tidak bisa bersuara, mereka bukan seperti PDI Perjuangan. Yang mendapatkan efek elektoral yang tiba-tiba menjadi pemimpin di level nasional. Kalau ini kan tidak. Jadi mereka berpikir ulang. Lebih baik mereka bertarung elektoral tapi menang, walaupun ia tidak satu padu lagi dengan Anies. Lebih baik dia melebarkan konstituennya, memperbesar konstituennya, masa pemilihnya, untuk di 2029 suara dia lebih besar. Ketimbang harus membawa Anies tapi konstituennya kecil, terus jadi oposisi, terus 2029 suaranya tidak merangkak naik signifikan. Dan inilah yang dipahami oleh PKS. Karena lawan PKS 2029 ada Gelora. Dan ia pun menyadari, Gelora kalau di pemerintahan, Gelora membesar, PKS bisa jadi mengecil. Kalau dia di luar pemerintahan. Nah, itu dia. Makanya PKS lagi bekerja bagaimana caranya jangan sampai ceruknya ini diambil alih oleh Gelora dengan kekuatan dia yang lebih menarik isunya. Jadi makanya dia langsung menerima kemungkinan jadi wagub itu ya. Iya, yang karena tawarannya itu menarik dan ia berpikir realistis. Masanya lebih besar dan bersama Gerindra sudah pernah menang di DKI Jakarta. Di Pilpres pun bersama Gerindra mereka sudah merasakan nikmatnya. Ketimbang bersama Nasdem, PKB ternyata jeblok malah. Dan itu adalah membuktikan bahwa PKS ini secara real dia juga punya hitung-hitungan bagaimana dia harus pragmatis. Jadi tidak lagi selalu ideologis. Jadi saya rasa PKS mulai berpikir ulang. Kalau dia selalu ideologis, bisa-bisa suara dia segitu saja, sementara suara Gelora semakin besar. Ya, karena Anda tadi menganalisis kalau Gelora masuk di pemerintahan, apapun, dia pasti akan semakin besar. Cepat atau lambat. Sementara kalau PKS di luar, apapun, dia akan nggak bisa berkembang ya. Iya, karena kalau PKS di luar, ia bertemu dengan PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya berbeda. Isunya berbeda. Dan kekuatannya berbeda. Dan tidak mungkin solid bersatu ya. Dua ini. Untuk jadi oposan ya. Iya, jadi lebih baik ia melihat bahwa ke depannya
bersama Pak Prabowo sudah pernah bekerja sama dan dia merasakan untungnya bersama dengan Prabowo. Ya, karena kita lihat lah, untung di pilkada didapatkan, untung di pilpres pun dia dapatkan. Dapatkan suara, bahkan dia pun Pak Prabowo kalah pun dia masih untung sekali PKS. Makanya kalau yang sekarang kan tidak benar-benar untung dia. Karena yang lebih untung itu adalah PKB kalau kita berbicara keuntungan elektoral kan. Nah ini artinya PKS sudah mulai mencoba untuk menyadari bahwa dia kalau mau naik di level nasional harus membuka ceruknya. Jangan selalu ceruknya itu dipersempit. Karena bukan soal ideologis lagi. Tapi bagaimana dia memperlebar, memperkuat, dan menaikkan kansnya untuk di level nasional. Dan ini yang mulai dibincangkan oleh orang-orang PKS, elit-elit PKS. Kalau tidak, ia menyadari elit-elit PKS itu sudah tua-tua, sudah uzur. Kalau ia terus bertahan dengan seperti itu, elektoralnya malah lama-lama tenggelam. Tidak ada orang baru, tidak ada pemilih yang baru memperluas. Dan ini sangat merugikan bagi PKS. Dan saya rasa PKS pasti berpikir lebih baik dia kehilangan Anies tapi tetap memimpin PKS DKI Jakarta, apalagi dapat suara, dapat sekitar kita tahu 18 kursi sebagai pemain pertama. Masa iya PKS sebagai pemain pertama tidak berpikir untuk menang, tidak berpikir untuk berada di pemerintahan. Masa bargainnya sekecil itu. Nah itu yang saya rasa dia harus mulai berpikir mempertimbangkan bargain politiknya, bargain politik yang harus dibangun. Dan untuk KIM sebenarnya bagus ini kan? Untuk KIM sangat bagus. Dengan kondisi yang kurang ada yang bisa menantang Anies, tapi dia bekerja sama dengan nomor 2 pemilik kursi di DKI dong, kan? Bagaimana supaya mereka bersama kan memenangkan pertarungan kan? Bahkan kalau PKS ada di dalam pemerintahan, gubernur itu sangat senang sekali karena PKS adalah peraih suara pertamanya. Dan artinya dia benar-benar bisa didukung, apalagi kalau seandainya PKS bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Karena bagaimanapun Gerindra itu juga suaranya ketiga. Dan kemudian di bawah Gerindra ada Nasdem, ada Golkar, dan kalau itu semua menjadi satu padu, semua kebijakan apapun di DKI Jakarta akan mulus untuk diambil. Dan oposisi PDI Perjuangan malah tidak akan ada efeknya. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa inilah kesempatan PKS menaikkan posisi tawar di pemerintahan. Dia menaikkan sebuah isu atau wacana yang Kim butuh PKS. Kalau tidak, Anies yang melenggang ke luar biasa pemerintahan DKI Jakarta. Dia kasih itu signal yang itu harusnya dibawa isu PKS. Jadi PKB bilang bahwa Anies ini adalah elektabilitasnya tinggi. Tapi PKS bisa bawa isu bahwa Anies tinggi suaranya, tetap penentunya adalah PKS. Bagaimana PKS ini bisa membawa isu ini? Koalisi Indonesia Maju butuh PKS untuk di pemerintahan DKI Jakarta. Dan ini yang harusnya dibawa. Dia harus menonjolkan bahwa dia juara satu. Masa cuman karena Anies saja kalah? Anies itu didikannya PKS gitu loh. Bahwa kita bisa menyingkirkan Anies kalau PKS ada di pemerintahan. Itu yang semestinya dibangun oleh PKS. Jangan malah PKS sebagai organisasi mengekor orang non-partai. Nah, ini suatu kesalahan. Ini jadi ini luar biasa nih. Artinya analisa mengenai siapa yang akan jadi pemimpin DKJ ini memang jadi luar biasa ya. Jangan dikira-kira dengan orang yang punya elektabilitas tinggi. Jadi otomatis jadi gubernur belum tentu. Belum tentu. Kalau PKB itu cuma PKB kalau kekuatannya disuruh ditarik sama Gerindra, misalnya ditawarin, oke PKB, kamu masuk di Jawa Barat misalnya, mau dia, mendingan dia masuk di Jawa Barat daripada dukung Anies gitu loh. Luar biasa. Itu dia, PKB kan juga berpikir bahwa kemarin Anies itu bisa hadir di Pilpres karena adanya PKB. Sekarang Anies muncul di Pilkada karena adanya PKB. Jadi kalau PKB ditawarin sama Gerindra, seperti waktu membangun koalisi Gerindra dengan PKB,
Mau dia. Orang dia yang membuat isu Anies itu menarik gitu. Jadi kalau Anies mau dibawa oleh PDI Perjuangan, malah PDI Perjuangan sudah ditutup kansnya oleh Ganjar dengan menyatakan bahwa kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Ideologinya berbeda. Iya, itu dia. Itu artinya Anies ini sudah terkunci. Jadi Anies ini hanya bisa kalau PKB-nya legowo. Dan PDI Perjuangan kalau seandainya macam-macam dengan PKB, ditinggalin sama PKB, Anies ini diam. Nggak bisa juga. Nggak bakal punya suara. Sedangkan Demokrat saja sudah selesai bilang bahwa mendingan ngajuin Sudirman Said daripada Anies. Thank you, Bung. Luar biasa ini ya. Tapi ini akan berseri nih kalau kayak gini caranya.